Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'ati. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga kita semua dapat istiqamah dalam keimanan dan keislaman kita sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat panjang umur kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam ibadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya di hari Jumat. Secara khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepadanya. Secara khusus di antara ibadah yang sangat afdal di hari Jumat adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sangat semestinya cinta kepada nabinya. Orang yang bersalawat kepada nabinya pasti cinta kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil, aneh kalau tidak cinta kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui mimbar Jumat yang paling mulia ini, mimbar Jumat yang mulia ini, marilah kita perkuat ukhuwah Islam, ukhuwah sesama mukmin, yang mana di akhir-akhir ini menjadi problem yang sangat akut bagi kita semua, khususnya di Indonesia sendiri ataupun secara umum di umat Islam sedunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ukhuwah Islamiyah, baginda Rasul pernah mengingatkan kepada kita semua, al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yakhdulu wa la yahkiru, rawahu Muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu, jangan mendolimi satu sama lain. Wa la yakhdulu, jangan membiarkan saudaranya terhina tanpa mendapatkan bantuan dari saudaranya yang lain. Wala yahkiru,
dan jangan menghinakan muslim yang lain. Maka ini adalah konsekuensi dari kita mukmin, konsekuensi dari kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mampu berukhuwah Islamiyah meskipun kadang-kadang kita beda pendapat dalam urusan fikih dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi disebutkan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, al-mutahabuna liridai lahum manabir min nurin yahbituhumul anbiya wa syuhada au kama qala. Al-mutahabbuna li jalali, orang-orang yang menjalin persaudaraan, menjalin kasih karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ukhuwahnya karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat lahum manabir min nur, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari nur, yahbituhumul anbiya wasyuhada, yang mana mimbar-mimbar ini saking hebatnya diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Dan derajat seperti ini hanya bisa diperoleh dengan kita berukhuwah Islamiyah, tidak karena apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya melalui mimbar Jumat kita saling mengingatkan agar makin hari makin kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat bukan karena rutinitas, tapi ini adalah karena ajaran yang harus selalu kita jaga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan langsung oleh Allah dengan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjalankan perintah Allah, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, berusaha menjalankan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan di dunianya yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari apapun masalahnya. Ini bukan lip service, ini langsung Allah katakan kepada kita. Dan kita tidak perlu heran, seluruh jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi di jagat raya ini tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah apapun yang kita hadapi, kalau yang Maha Kuasa menghendaki selesai, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kunci bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya seluruh masalah yang terjadi baik di negara kita ataupun di dunia ini selalu ada jawabannya melalui Quran atau melalui sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk fenomena yang terjadi di zaman kita sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusiku an tada'a 'alaikum al-umam min kulli ufukin kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Tidak lama lagi akan terjadi satu zaman di mana seluruh umat di luar Islam akan berkerumun, berbondong-bondong menyerang umat Islam, akan berbondong-bondong merebut umat Islam, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang berkumpul berebut makanan di atas piringnya. Seperti yang terjadi di zaman kita ini, yang terjadi di Timur Tengah, di Selat Hormuz, adalah umat-umat di luar Islam berbondong-bondong ingin menguasai yang dimiliki oleh umat Islam. Qila ya Rasulullah, famin qillatin yauma idin, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pada zaman itu kita adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya? Qala la, tidak, bal antum kuthur, kalian jumlahnya banyak, kata Rasulullah. Walakinnakum ghusaun ka ghusail lail, tapi sayangnya kalian di zaman itu seperti sampah,
seperti buih yang terombang-ambingkan oleh aliran banjir. Walayanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan sungguh Allah akan mencabut dari hati musuh-musuhmu rasa takut, rasa segan kepada kalian. Tidak ada satu orang pun yang takut pada umat Islam di zaman kita ini. Walayanzi'annallahu min qulubikum walayakdifannallahu fi qulubikum alwahn, dan sungguh Allah akan menanamkan dalam hati kalian penyakit wahan. Para sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah, wahan itu apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, gelap dengan dunia dan tidak mempersiapkan diri untuk waktu setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenyataan ini yang kita hadapi sekarang bersumber dari sikap kita yang berubah, mindset kita yang berubah terhadap harta. Harta di zaman kita menjadi tujuan, padahal sebenarnya harta adalah wasilah untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak butuh harta, pasti butuh dengan harta. Tapi bagaimana kita menghadapi atau pola hidup kita terhadap harta? Maka Al-Quran mengatakan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjuanglah dengan hartamu, kata Al-Quran. Bahkan ditaruh di pertama kali, berjuanglah dengan hartamu dan dengan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika umat ini tidak peduli dengan perjuangan agamanya, tidak peduli dengan dakwanya, sibuk dengan kenikmatan hartanya, maka akan muncul musuh-musuh di luar Islam akan semakin berani kepada umat Islam. Dan yang kedua adalah wa karahiyatul maut, tidak persiapan untuk menghadapi kematiannya, lupa dengan akhirat. Maka lupa dengan akhirat merupakan sumber kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini di bulan Syawal setelah Ramadan, kalau puasa Ramadan kita digiring untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saatnya sekarang kita membuktikan bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Ini bukan berarti kita tidak berikhtiar, tetap seorang muslim wajib berikhtiar. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak hanya berdoa, tapi Rasul berjuang di perang Badar, Rasul berjuang di perang Uhud, Rasul berjuang di perang Khandaq. Itu semua adalah ikhtiar untuk mendapatkan kemenangan. Tapi Allah katakan, waman nasru illa min indillah, sesungguhnya kemenangan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga umat Islam diberikan oleh Allah kemenangan, dan semoga umat Islam yang terzalimi semuanya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memusuhi umat Islam semoga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bisalati 'alan nabi haitsu qala fi kitabih,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.